Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Ananda semua. Ketemu lagi kita dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Untuk kali ini kita melanjutkan materi minggu kemarin tentang mengevaluasi kegiatan hasil usaha. Untuk kali ini kita membahas materi tentang hal apa saja yang harus dievaluasi yang berkaitan dengan kegiatan usaha kita. Nah, evaluasi dalam kegiatan usaha sangat penting kita lakukan untuk mengetahui seberapa jauh pencapaian bisnis yang sudah kita lakukan, serta untuk mengetahui masalah-masalah apa saja yang kadang tidak kita sadari dapat mengancam kegiatan usaha kita. Nah, apa saja yang perlu dievaluasi yang berkaitan dengan bisnis kita? Yang pertama adalah evaluasi cash flow bisnis. Nah, cash flow adalah aliran uang masuk dan uang keluar dari total keseluruhan uang pada suatu perusahaan. Nah, dengan mengetahui cash flow, kita bisa menentukan apakah bisnis kita mengalami kemajuan atau tidak. Di bagian mana saja yang paling banyak mengeluarkan uang, dan di bagian mana saja yang banyak memperoleh pendapatan. Nah, ini digunakan agar kedepannya kita bisa lebih mengontrol baik itu untuk pengeluaran maupun dari hal mana saja pendapatan yang kita peroleh. Yang kedua ada kita sebut dengan evaluasi kinerja dan target pasar. Nah, evaluasi kinerja dan target pasar ini adalah salah satu cara untuk melihat hasil kinerja usaha kita dan juga untuk mengetahui apakah ada kesalahan dalam bisnis yang kita tanpa sadari, kemudian apa saja target-target yang masih belum tercapai atau terlewati. Kemudian yang ketiga ada kita sebut dengan evaluasi pengembangan produk. Nah, seiring dengan berjalannya waktu, maka banyak orang yang akan membuat produk yang sama dengan apa yang kita buat. Nah, jika kita tidak melakukan pengembangan produk, maka para calon pembeli akan beralih ke produk lainnya. Nah, justru itu kita harus melakukan evaluasi. Apakah produk yang kita tawarkan kepada konsumen ini memiliki nilai jual lebih dibandingkan dengan produk orang lain. Kemudian kita harus fokus untuk menciptakan nilai dan tingkatkan omset penjualan dengan cara membuat produk seunik mungkin, kemudian dengan fitur yang tidak dimiliki oleh produk lain. Ciptakan varian-varian yang baru dan jenis-jenis produk yang baru agar konsumen tidak bosan. Kemudian yang harus kita evaluasi yang keempat adalah masalah apa yang tanpa kita sadari, maka masalah tersebut akan dapat menghambat kegiatan usaha kita. Contohnya apa? Contohnya hal-hal yang tidak kita sadari seperti kepuasan pelanggan terhadap produk yang kita buat. Jika hal ini tidak kita perbaiki, bisa menjadi masalah besar di kemudian hari terhadap bisnis kita. Jadi carilah di mana kira-kira letak kekurangan sehingga kita bisa melakukan perbaikan-perbaikan dan langkah-langkah yang efektif untuk mengatasinya. Kemudian yang kelima adalah bagaimana kondisi keuangan usaha kita sekarang. Apakah mencukupi atau tidak? Apakah memperoleh modal atau tidak?
kalau memperoleh keuntungan yang besar, apa yang kita lakukan? Nah, itu harus kita evaluasi. Kemudian yang keenam ada lagi kita sebut bagaimana kondisi pasar bisnis kita. Karena pasar adalah satu elemen penting yang sangat mempengaruhi terhadap produk kita buat. Naik turunnya kondisi pasar itu sangat berpengaruh terhadap roda usaha kita. Karena itu, kita harus peka dan mengetahui dengan cepat bagaimana perubahan pasar tersebut. Bagaimana tingkat permintaan pasar terhadap produk kita. Nah, itu harus kita evaluasi. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana cara kita memimpin usaha kita tadi. Apakah kita bisa mengayomi karyawan sehingga dia bisa bekerja dengan baik? Karena seorang pemimpin yang baik akan bisa membawa pengaruh yang positif terhadap usaha yang dipimpinnya tersebut. Supaya kegiatan evaluasi usaha yang kita lakukan memperoleh hasil yang baik, maka kita harus melalui tahapan-tahapan berikut ini. Apa saja tahapannya? Yang pertama ada kita sebut dengan menentukan topik dari evaluasi tersebut. Nah, yaitu dengan cara menentukan topik apa yang akan dievaluasi. Kemudian apa saja item-item yang akan dievaluasi itu diuraikan satu demi satu. Contohnya misalnya kita ingin mengevaluasi hasil kerja karyawan atau hasil kerja di bagian produksi misalnya, itu salah satu contoh. Nah, yang kedua, tahapan yang kedua yaitu adalah rancang kegiatan evaluasi. Maksudnya di sini kita mendesain proses evaluasi sehingga dalam pelaksanaannya tidak melewatkan hal-hal yang penting. Jadi tidak ada melewatkan salah satu item yang memang itu sangat berpengaruh terhadap kegiatan usaha kita. Kemudian yang ketiga, tahap yang ketiga yaitu adalah dengan cara mengumpulkan data, yakni dengan cara mengumpulkan data dan mencatat setiap informasi sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan. Kemudian langkah yang keempat yaitu adalah mengolah dan menganalisa data tadi. Nah, dengan kita mengolah dan menganalisa data tadi, itu kita nanti akan bisa memperoleh informasi yang tepat dan akurat. Nah, kegiatan mengolah informasi ini dengan cara mengelompokkan data supaya lebih mudah dalam melakukan analisis serta menentukan tolak ukur waktu sebagai hasil dari kegiatan evaluasi tadi. Kemudian yang kelima, ada lagi kita sebut dengan tahapan pelaporan hasil evaluasi. Nah, ini adalah membuat hasil kesimpulan dari laporan tadi, yaitu berupa hasil evaluasi agar dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Siapa saja pihak tersebut? Bisa pihak intern dan pihak ekstern perusahaan. Kemudian, kapan sebaiknya kita melakukan evaluasi terhadap usaha kita? Nah, yang paling penting dan yang memang harus diperhatikan, evaluasi itu sebaiknya dilakukan yang pertama itu adalah secara rutin atau secara berkala. Nah, evaluasi secara rutin atau secara berkala ini sangat baik manfaatnya bagi usaha kita karena kita dapat mengetahui masalah-masalah apa saja yang timbul, kemudian bisa kita cepat mengatasinya sehingga pengembangan kegiatan usaha bisa lebih cepat kita laksanakan. Kemudian yang kedua ada lagi kita sebut dengan secara insidental. Nah, kalau kegiatan evaluasi secara insidental ini dilakukan jika
ada terjadi masalah atau kemunduran dari kegiatan usaha. Nah, evaluasi ini dilakukan setiap saat apabila terjadi masalah yang dirasa cukup signifikan pada usaha kita. Apa contohnya? Misalnya, pas pada waktu sedang melakukan kegiatan produksi, misalnya mesin mati, dia nggak bisa beroperasi lagi. Nah, itu kan adalah salah satu kegiatan yang sangat insidental sekali. Maka kita harus langsung mengevaluasinya, apakah dengan memperbaikinya atau dengan membeli mesin yang baru. Nah, itu harus dibicarakan secara bersama. Demikian materi kita hari ini. Minggu depan kita lanjutkan kembali. Sampai jumpa.